Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia kawan-kawan semua. Karena hari ini cuti bersama dan besok adalah Imlek yang diperingati oleh saudara-saudari kita yang beretnis Tionghoa dan beragama Buddha. Dan karena adik saya yang ini seorang entitas Halo Dek dari Bangka juga meminta pertanyaan berikut. Bagaimana asal mula beduk di Indonesia sehingga digunakan oleh umat muslim kebanyakan juga untuk memanggil orang untuk sholat berjamaah. Bagaimana sejarahnya? Mari kita bahas. Kawan-kawan semua, sebenarnya alat berbentuk beduk itu sudah bisa terdeteksi ada di Nusantara sejak pada zaman logam yang berangka tahun 1000 tahun sebelum Masehi hingga awal Masehi. Benda itu dinamakan nekara dan moko. Nekara dan moko ini adalah benda berbentuk kendang alat musik yang digunakan fungsinya sebagai alat ritual, kemudian untuk sebagai koleksi, sebagai pusaka, simbol kekayaan, kehormatan, dan banyak ditemukan di wilayah seperti Jawa, kemudian Sumatera dan Bali, dan beberapa wilayah lainnya di timur Indonesia. Nah, selanjutnya beduk yang kita lihat sekarang di masjid-masjid yang digunakan untuk memanggil orang pada waktu sholat 5 waktu, untuk memanggil orang sholat berjamaah, dan biasanya juga digunakan untuk memperingati hari raya seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Itu adalah hasil percampuran budaya atau akulturasi dengan kebudayaan Tionghoa, teman-teman. Jadi ceritanya seorang laksamana dari Tionghoa yang bernama Laksamana Cheng Ho bersama pasukannya itu diutus oleh Maharaja Ming. Dia diutus ke Nusantara dan sampai di Semarang. Di Semarang, penguasa di sana atau rajanya melihat dan terkesima melihat alat berbentuk beduk yang digunakan oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengumpulkan pasukannya untuk baris berbaris. Nah, ketika dia akan pulang lagi ke negara atau tanah asalnya, sang raja ingin bagaimana caranya beduk itu digunakan di masjid-masjid untuk memanggil orang sholat berjamaah. Dan itu terjadi hingga saat ini. Nah, kedatangan dari Laksamana Cheng Ho ini ke Nusantara terjadi pada rentang tahun 1403 hingga 1433 Masehi. Nah, kemudian berdasarkan catatan dari Cornelis de Houtman yang merupakan penjelajah dari Belanda yang sampai di Banten pada 1596, itu menuliskan sebuah catatan berjudul The Este Book. Nah, buku atau catatan itu menuliskan bahwa beduk sendiri itu sudah sangat populer digunakan di daerah Banten, Jawa Barat. Nah, sudah jelas ya kawan-kawan sejawat atau sejarawan hebat bahwa beduk ini sendiri itu sebenarnya bukan orisinal dari kebudayaan Islam, tapi merupakan akulturasi dengan kebudayaan etnis Tionghoa dan Buddha itu sendiri. Nah, karena di banyak negara seperti Myanmar, kemudian Thailand, Laos, di Cina sendiri, atau bahkan di Korea dan Jepang, itu di kuil-kuil, di vihara itu digunakan beduk itu sudah sejak lama untuk memanggil warga atau memanggil umatnya untuk beribadah dan berbagai fungsi yang lainnya. Nah, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu secara damai. Islam berlaku seperti air yang fluid, yang cair. Islam masuk ke Nusantara menyesuaikan dengan kebudayaan, dengan kebiasaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Bagaikan air yang menyesuaikan bentuknya dengan botol di mana air tersebut berada atau menempati ruang. Nah, teman-teman, itu juga menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya dengan budaya, multikultural, Bhinneka Tunggal Ika. Dan biarlah keragaman dan perbedaan itu menjadi harmoni dan keindahan bagi kita semua yang memperkaya budaya bangsa. Jadi itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Terus belajar, terus ingin tahu, teruslah berbuat baik dimanapun, dan saling menghargai sesama anak bangsa. Terima kasih, sampai jumpa di konten dan video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.